Barusan aja gue kelar nonton film Contagion. Gue tahu film ini dari Jering sih sebenarnya, dari acara Aiman. Jadi waktu itu kan Jering diundang nih ke Kompas TV kan. Terus ditanya sama Aiman, bagaimana pendapat Anda tentang corona? Jering tuh bilang ini adalah konspirasi gitu. Nah, terus dia nyebutin beberapa bukti itu. Salah satunya adalah film ini. Kayaknya masih ada deh di YouTube-nya Kompas TV, tonton aja. Gue ceritain dikit ya, jadi gini. Di acara itu tuh Jering yakin banget kalau corona ini adalah bagian dari konspirasi gitu. Konspirasi global lah. Dan dia nyebutin salah satu buktinya film Contagion itu. Penasaran dong, terus gue tonton tuh. Dan gue jadi paham sih kenapa Jering nyebut film ini adalah jadi salah satu bukti konspirasi corona. Masuk akal banget kalau dia bilang kayak gitu. Karena di film itu tuh persis banget sama apa yang kejadian sekarang. Cuma beda namanya doang. Kalau di film itu tuh MERS 11 kalau nggak salah. Nah di kita kan SARS-CoV-19. Terus situasinya, gejalanya, cara penanganannya itu bener-bener sama. Exactly 100% gitu. Bahkan di film itu juga disebutin kalau negara pertama yang lockdown itu Tiongkok. Dan at the end of the movie ada vaksinnya juga, cuma di situ keluarnya setahun kemudian. Dan di kehidupan nyata kita sekarang kan prediksinya masih tahun depan. Itu berarti setahun lah waktu buat bikin vaksinnya. Pas Jering bilang kalau corona itu konspirasi, wah dia dihujat gila-gilaan tuh. Gue curiga orang-orang tuh nggak denger apa yang dia omongin gitu, tapi lebih ke siapa yang ngomong. Buktinya di luar negeri kita tahu itu kan Elon Musk, dia kan juga ngomong sama kayak gitu. Bahkan terakhir gue baca berita tentang Elon Musk, dia tuh mau bikin pabrik baru gitu, pabrik Tesla baru. Gokil banget sih kalau itu kejadian. Oke, terlepas dari pandemik ini konspirasi atau bukan, ini semua udah kejadian gitu. Dan bahkan tetangga gue kena. Jadi ceritanya doi habis pulang dari Malaysia dan pas dites tuh positif. Itu udah agak lama sih. Pas sebelum ada regulasi penerbangan tuh harus rapid dulu. Jadi dia sebelum itu. Nah pas dengar berita itu, satu kampung nih di tempat gue semuanya panik. Gue juga panik. Dan malam itu tuh badan gue panas banget jadinya. Gak tahu kenapa. Kayaknya overthinking gitu kan. Aduh masa iya sih gue kena. Gue kan gak pernah ketemu sama dia. Kenal aja enggak gitu kan. Cuma gara-gara tetanggaan doang gue jadi kena. Tapi pas bangun tidur gue langsung ini sih, enakan sih, gak demam lagi. Nah dari situ gue percaya kalau emang persepsi kita sama suatu penyakit itu ngaruh banget gitu. Kalau dalam bahasa Inggris illness kali ya. Illness itu kayak sakit tapi nggak kelihatan gitu, bukan fisiknya. Lebih gampangnya gini deh. Jadi kalau kita translate nih, kita terjemahin kata sakit ke bahasa Inggris itu akan muncul 3 kata. Yang pertama disease, yang kedua illness, sama sickness. Disease itu sakit yang ada hubungannya sama tubuh gitu, physical, kayak misal kepala pusing, terus apalagi ya, rambut rontok deh. Nah itu tuh disease. Biasanya dokter juga nyari akar masalahnya dari sini nih, dari apa yang beda nih sama fisik kita. Diagnosa awalnya dari situ biasanya. Terus kalau illness itu apa yang lu rasain sama fisik yang sakit itu. Kayak misal rambut lu rontok, terus lu nya gimana? Panik kah? Atau depresi? Atau lu biasa aja gitu? Atau bahkan menikmati? Ada yang tanya, emang ada yang menikmati sakit? Ada tau. Ada kayak gitu tuh. Kalau bagi gua nih, rambut rontok tuh biasa aja. Tapi kan ada tuh orang yang rambutnya rontok langsung wah panik banget gitu kan, reaksinya langsung luar biasa.
Bahkan ada orang yang gak sakit tapi ngerasa sakit. Nah itu dalam psikologi ada juga tuh namanya, kalau nggak salah sih psikosomatik gitu. Nggak tahu juga sih gimana cara nyembuhinnya, itu kan gejala jiwa ya masuknya. Terus yang ketiga tuh tadi apa sih? Sickness ya berarti. Kalau sickness tuh kesepakatan sosial, jadi masyarakat yang menyepakati itu sakit apa enggak gitu. Contoh kayak ada orang yang tiap hari mabuk mau kerjaannya kan, bagi dia biasa aja sih, tapi kan masyarakat nganggep dia tuh orang yang pesakitan gitu. Jadi itu konsep dari sickness gitu. Michel Foucault bahkan punya teori kalau waras nggak waras di tengah masyarakat itu juga kesepakatan. Nah selain itu juga ternyata definisi itu juga ngebedain cara dokter buat diagnosa gitu, kayak yang gue bilang tadi. Diagnosa awal tuh sebenarnya biasanya pakai yang disease gitu kan. Nah kalau dokter ngeliat dari disease itu sebenarnya namanya adalah naturalism. Terus kalau ngeliat dari illness itu namanya instrumentalism. Terus kalau constructivism itu dia ngeliat dari sickness-nya. Jadi bagi masyarakat ini tuh sakit apa enggak gitu. Aduh kenapa gue malah jadi teoritis banget sih. Kita tinggalin lah yang tadi tuh, gue bukan orang yang tepat buat ngomong. Jadi keinget sama Jurgen Klopp, yaitu pelatih bola Liverpool FC. Nah dia tuh kan waktu itu ditanya, bagaimana pendapat anda tentang dengar-dengar, jadi ada wartawan gitu, dengar-dengar pertandingan Liverpool melawan Napoli itu adalah salah satu penyebab penularan virus terbesar gitu di Inggris. Terus dia bilang, jangan tanya saya ini kan cuma pelatih bola yang pakai topi bisbol gitu. Cari orang yang tepat. Itu bagus banget sih, karena emang udah banyak gitu orang yang gak seharusnya ngomongin, tapi pada ngomong jadinya kan malah jadi kacau. Satu sih yang gue percaya itu semua orang tuh pernah ngalamin yang namanya sakit, terlepas itu virus corona atau bukan, tapi lu pasti pernah sakit lah. Karena emang itu adalah hal yang manusiawi gitu. Yang jadi masalah itu kalau lu sakit dan lu ngerasa itu adalah aib lu gak mau cerita bahkan ke dokter sekalipun. Itu yang menurut gue agak salah gitu. Ya meskipun secara konsep illness tadi, sakit kalau di tubuh kita bahaya atau enggak itu tergantung dari persepsi kita ya. Tapi kalau kata Hippocrates itu, it's more important to know what person the disease has than what disease the person has. Karakter seseorang atau watak orang itu terhadap penyakit lebih penting gitu dibanding penyakit itu sendiri. Itu menurut Hippocrates. Sering kan ada orang yang gak mau cek penyakitnya gara-gara dia gak mau tahu dia sakit apa gitu, biar dia tetap rasa baik-baik aja gitu kan. Kayak waktu itu pas di kampus gua ngadain donor darah, kan sebelum donor darah tuh pasti dicek dulu kan, nih orang tuh ada penyakit nggak di tubuhnya. Nah teman gua nggak mau ikut itu karena wah kalau gitu ntar malah gue jadi tahu gue sebenarnya ada penyakit gitu. Karena kan emang kadang anxiety itu lebih gak masuk akal gitu. Bahkan gue berani bilang emang gak masuk akal dibanding fear-nya itu sendiri. Jadi fear itu apa sih? Takut ya. Kalau anxiety itu cemas. Jadi fear itu adalah lo takut sama yang ada di depan mata lo. Kayak lo misal mau rapid test, terus lo takut sama jarum suntiknya. Nah itu fear. Itu wajar sih bagi gue, gak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau anxiety itu lu takut kalau misal nanti hasilnya positif, takut sama hal yang belum pasti gitu. Aduh kalau ntar gue positif gimana ya, gimana kalau gitu kan. Biasanya cemas gitu, lebih tepatnya emang cemas ya artinya kalau anxiety itu. Padahal kan emang cemas itu bikin imun kita turun ya, dan itu buat kita lebih rentan juga gitu sama virus ini.
Tapi kalau dilihat dari kondisi kita sekarang, kayaknya secara psikologis udah pada biasa aja deh, nggak seheboh kayak dulu awal-awal pas corona nongol gitu. Buktinya sekarang di mana-mana udah rame, mal-mal udah mulai buka kan. Ya emang sih Liga Inggris udah mulai lagi, tapi kan tuh di Inggris ya, kita Indonesia bro. Jumlah orang positif di kita juga sekarang udah lebih banyak dari Cina kan. Gue nggak tahu sih ini endingnya gimana. Yang jelas gue nggak peduli juga ini konspirasi atau enggak. Satu sih yang bisa gue pastiin itu kalau virus ini tuh emang beneran ada gitu. Semoga cepet ketemu lah vaksinnya. Gue ngebayangin kalau ahli-ahli yang bikin vaksin sekarang tuh kayak itu loh, perjuangannya sama kayak dulu Alva Edison pas mau bikin lampu. Dia kan bahkan sampai tuli gitu, gara-gara ngedengar ledakan lampunya dia yang gagal. Tapi nih ya, selain duka-duka yang ada pas corona ini, gara-gara pandemik ini, gue berargumen kalau ini juga bisa jadi mancing tingkat kreativitas kita gitu. Kan kita di rumah mulu nih, lama-lama bosen dong. Mulai deh tuh belajar-belajar nanam, desain, bikin podcast. Kalau main sepedaan harus keluar rumah ya soalnya ya. Kita juga dipaksa buat tahan banting dalam segala kondisi gitu kan. Cepat adaptasi sama kondisi yang sekarang, yang semua orang bilang new normal. Oke, last but not least, gue ada satu quotes yang relate banget sama kondisi kita sekarang. Tapi nggak tahu sih ini quotesnya siapa. Nemu aja di Google. Not everything that is fast can be changed, but nothing can be changed until it fast. Lu mau kerja, bisa kaya, bisa enggak. Tapi kalau lu nggak mau kerja, udah pasti lu nggak bakal kaya. Gue alias V, thanks.